itu bisa nyampe ratusan juta. Luar biasa, ratusan juta dari tali pocong tadi. Ini pun terkaget. Lagis ya Allah. Bah, kata si Bima, Abah kenapa tidak ngasih tahu ke saya? Kalau ada harus tumbal. Kembalikan tali pocongku, Kang Bima. Kembalikan tali pocongku, Kang Bima. Sampai 3 kali. Kembalikan tali pocongku, Kang Bima. Begitu selesai itu, Bima terdiam. Gak lama kemudian Bima pun menyampaikan, saya akan kembalikan tali pocongmu, Darmi, dengan syarat. Bah, udah mulai, Bah. Aduh, si Omeng, ya sudah. Punten sahabat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat mengulas malam, yakni Kang Denny Pedro. Beliau tinggal di salah satu daerah di Jawa Barat. Bila mana dari sobat mengulas malam punya cerita perihal mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Sobat mengulas malam, jangan pernah skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Kang Denny membagikan satu kisah cerita ini yang temanya pesugihan tali pocong perawan. Kisaran tahun 1999 akhir, yakni kisaran Desember kala itu, sebut saja di salah satu pinggiran desa di daerah Jawa Barat, sebut saja di sini Darmi. Darmi dilahirkan dari mulai kecil sampai menginjak gadis atau menginjak dewasa ini dia punya penyakitnya epilepsi. Sudah berobat dari mulai kecil, remaja sampai menginjak usia-usia ya dewasa 35 tahunan lah. Ini penyakit epilepsinya tidak sampai ada perubahan menuju kesembuhan. Kedua orang tuanya pun ini sudah berusaha kesana kemari, sudah berusaha untuk melakukan syariat supaya epilepsi yang diderita oleh anaknya si Darmi itu supaya bisa ada perubahan menuju kesembuhan. Secara medis sudah dilakukan sampai ke hal yang non medisnya, ke para dukun segala macam, tapi ya seperti itu. Bahkan yang paling fatal, Darmi pernah kisaran usia 15 tahun kala itu renang dengan teman-temannya. Maklum di salah satu desa tersebut itu ada sungai. Dia renang ke situ, masih beruntung ada teman yang melihat, itu tenggelam pada kejang segala macam, sampai mengeluarkan busa dari mulutnya, matanya pun mendelik. Teman-temannya pada ketakutan, tapi yang satunya sebut aja dia si Reni sudah gak kaget, itu sudah biasa. Dibawa pulang, alhamdulillah itu sembuh. Darmi
mengidap penyakit epilepsi itu sendiri memang menjadikan satu beban mental. Berdampak apa? Dia pun minder sekali. Apa yang terjadi? Sudah berobat ke sana kemari tidak ada ujung sembuh, Darmi pun mengambil jalan pintas, gantung diri di salah satu pohon besar, pohon mangga. Kala itu sih ketahuan jam 11 malam ketahuannya. Memang dari maghrib ini udah dicari sama ibunya sama bapaknya, tapi ternyata tidak ada. Begitu ada salah satu warga tetangganya melihat Darmi ini sudah meninggal dalam gantung diri di belakang rumahnya. Di biasa namanya mayat diturunkan segala macam, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan langsung dikuburkan. Dikuburkan malam hari itu juga. Meninggalnya Darmi ini adalah tepat di malam Selasa Kliwon. Informasi Darmi yang kondisi masih gadis ini terdengar oleh namanya tetangganya, sebut saja dia si Bima. Si Bima usia kisaran 40 tahun, dia sudah berkeluarga. Memang ini orangnya lagi kondisinya terpuruk tata ekonominya. Orang nganggur bagaimana? Udah berkeluarga, punya anak 2, butuh biaya yang besar, nggak ada kerjaan, nganggur. Nah, si Bima itu pernah mencari pesugihan ke salah satu dukun, sebut saja di sini Abah Jumaro. Abah Jumaro, dukun istimewa kala itu, terkenal sealam jagat, terkenal Abah Jumaro. Begitu dapat informasi si Bima mau melakukan pesugihan, ini syaratnya harus membawa tali pocong perawan. Dengan meninggalnya yang tidak wajar, bisa gantung diri, bisa kondisi dalam tabrakan, kecelakaan lalu lintas. Jadi begitu mendengar kabar bahwa tetangganya, ya ini si Darmi meninggal gantung diri, Bima pun segera datang ke makamnya si Darmi. Para pelayat sudah pulang, ini digali makamnya si Darmi. Kondisi kala itu memang sudah hujan lebat. Tanah kuburan yang baru itu digali, kondisinya gerimis, rasa takut segala macam abaikan begitu saja. Udah digali, diangkat si mayat tersebut, tali pocongnya diambil, pulang begitu saja, ditinggalkan. Mayat diangkat, ditinggalkan, tanah segala macam. Sobat, di wilayah atau di salah satu desa tersebut, jikalau ada yang meninggal malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, itu biasanya pada menunggu. Tetangga, keluarganya biasa sampai 40 hari. Konon katanya seseorang yang meninggal di malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, itu tali pocongnya suka dijadikan syarat tertentu. Bisa untuk melakukan pesugihan, bisa untuk kanuragan, dan juga untuk hal sifatnya ya mistis lah seperti itu. Makanya di desa tersebut biasanya pada ditunggu. Karena kondisi waktu pemakaman si Darmi itu kondisi malam dan memang sudah hujan, warga pun pada pulang. Memang keesokan harinya mereka ke makam lagi. Jadi paginya ke makam, kaget semua. Sudah makam Darmi sudah ada yang bongkar. Nah terus mayatnya pun sudah ada di atas dan tali pocongnya pun sudah tidak ada. Geger semua. Sampai katakanlah yaitu Kang Andi lari mencari teman-temannya untuk memberitahukan bahwa makamnya si Darmi itu ada yang
ngebongkar. Datanglah salah satu, yaitu dengan Ustadz Hasan, khawatir bila mana terjadi ada efek dampak dari arwahnya Darmi. Ustadz Hasan menenangkan ke seluruh warga, disiapin lagi tali pocongnya, ya sudah dimakamkan. Udah. Nah, si Bima yang telah mendapatkan tali pocong yang menjadi syarat utama untuk melakukan pesugihan, ini dia merasa senang. Ibunya yaitu Mak Riyah pun kaget kala itu. Malam-malam dia datang, pakaian pada kotor, sempat ditanya, karena terbangun Mak Riyah sendiri kan. Terbangun. Mak Riyah sempat nanya, "Dari mana kamu, Bima? Pakaian pada kotor kayak gituan." Bima ngeles gitu aja, jatuh mah, "Aduh kamu, udah mandi sana." Mandi segala macem. Dan kebetulan Bima pun itu masih dengan ibunya. Istrinya pun juga terbangun kaget melihat suaminya itu tadi sampai pada kotor pakaiannya. Anak-anak sih alhamdulillah masih pada tidur. Selesai itu tali pocongnya disimpan rapi. Tidak ada yang tahu, istrinya maupun ibunya itu Bu Riyah juga tidak tahu. Keesokan harinya si Bima itu mendatangi namanya dukun Abah Jumaro. Singkat cerita nyampailah ke Abah Jumaro. Rumahnya Abah Jumaro itu gubuk, bilik, terus juga atap juga pakai jerami begitu saja. Di pinggiran, jadi jauh dengan warga, jauh. Setelah nyampe di rumahnya Abah Jumaro, Bima menyampaikan, "Bah," kata Bima ke Abah Jumaro, "ini persyaratan yang harus dilengkapi. Ini kekurangannya, ya ini tali pocong perawan yang matinya ini memang gantung diri, ini tetangga saya." Diambillah sama Abah Jumaro. Abah Jumaro langsung masuk ke kamar khusus untuk ritualnya. Bima pun ngikut. Bima ngikut ke arah situ, melihat kamar ritual Jumaro itu seperti apa. Bikin ngeri. Ada tosan aji, keris segala macam di dalamnya. Nah, terus di pojok ke sebelah kanan itu ada semacam tanah timbul. Nah, itu kok ada tanah di sini? Bima pun sempat tanya, "Bah, itu tanah apa?" "Ini namanya tanah timbul," katanya. Jadi muncul begitu saja. Ada baskom, kembang segala macam, ada boneka. Ternyata Abah Jumaro juga kan sebagai dukun santet juga ternyata. Jadi apapun 1001 macam pesanan dari berbagai macam klien, pasien apapun itu Abah Jumaro pasti terima. Itu saking hebatnya keilmuannya. Ritual dilakukan sama Abah Jumaro. Dilakukan, membaca mantra segala macam, dia membakar kemenyan, pendupa segala macam. Pokoknya lengkap sudah. Begitu dibakar, lama kemudian ada kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit, si tali pocong perempuan itu pun diberikan lagi ke Bima. "Bima," kata Abah Jumaro, "Iya bah, ini tali pocong ini adalah sebagai syarat. Tali pocong yang sudah Abah ritual ini nanti kamu bawa. Dan kamu harus simpan di lemari dan tidak boleh dibawa ataupun ketahuan sama yang lain. Syukur-syukur kamu nanti dibungkus dengan kain putih lagi, dibikin semacam isim, dilipat gitu aja." "Oh iya bah, nanti saya akan lakukan apa yang Abah Jumaro sampaikan kepada saya." Lama kemudian setelah selesai, Bima pun pulang. Sampai di rumah, namanya orang sudah berkeluarga, pasti yang ditanya kan sama istrinya, "Pak, dari mana?" Jawabnya apa? "Lagi usaha lah, lagi usaha," katanya. "Terus hasilnya sampai jauh mana? Ini anak-anak minta jajan segala macam." Belum ada hasil, capek nih, coba minta air putih." Istrinya pun ngambil air putih, diminum, gak lama sudah
si Bima masuk ke kamar. Apa yang tadi disampaikan oleh Abah Jumaro, si kain kapan tadi atau tali pocong itu dibungkus, diamankan, yang tidak boleh tahu. Jadi sengaja dia dibikin kotak dari kayu yang kecil, itu disimpan rapi banget. Nah, malamnya kisaran jam 11 malam sesuai apa yang diminta oleh Abah Jumaro, itu harus lakukan satu ritual. Ritualnya pun memang sih nggak seribet orang yang menyampaikan banyak orang di luar sana, tidak. Hanya sebatas baca mantra dan memanggil orang yang meninggal tadi atau arwahnya. Istrinya sengaja ini dipada suruh pindah kamar. Kaget istri juga, kok kenapa sih? Udah gak apa-apa, Bapak mau usaha ini, mudah-mudahan saja ini berhasil, kata Bima ke istrinya. Bingung istrinya karena tidak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya tadi. Ya ngikutin saja. Kebetulan rumahnya Jumaro masih ikut di ibunya, itu cukup besar dan kamar juga banyak sebetulnya. Pindah aja istri dan anaknya dipindahkan. Bima lakukan terus ritual dari jam 11 terus. Jam 12:04 malam itu, dari sela-sela ventilasi udara dari kamar itu terasa ada angin masuk. Udah angin masuk langsung ke tubuhnya si Bima, terasa dingin banget kali itu, merasakan. Gak lama kemudian dari si angin tersebut itu ternyata berbentuk almarhumah Darmi. Karena memang dipanggil, ritualnya dipanggil sengaja. Begitu hadir di situ, Darmi menangis di depannya si Bima. Kembalikan tali pocongku, Kang Bima. Kembalikan tali pocongku, Kang Bima. Sampai 3 kali. Kembalikan tali pocongku, Kang Bima. Begitu selesai itu, Bima terdiam. Gak lama kemudian Bima pun menyampaikan, saya akan kembalikan tali pocongmu, Darmi, dengan syarat kamu harus saya perbudak dulu. Kamu harus bisa untuk mendapatkan, menarik uang dimanapun berada. Kamu ada dalam genggaman saya, kata Bimo ke Darmi. Nangis Darmi itu. Kembalikan tali pocongku, Kang Bima. Kembalikan, Kang Bima. Berkali-kali seperti itu. Bima tidak mengembalikan dengan syarat, yaitu tadi dia harus mencari. Dari hasil komunikasi yang dilakukan antara Bima dan arwahnya si Darmi, hilanglah arwah si Darmi tersebut, entah kemana. Berbentuk angin lagi dan keluar. Keesokan harinya, memang sih Bima ini sendiri, istrinya kebetulan dagang kecil-kecilan. Nah, setelah mendapatkan tali pocong dari Darmi tadi yang dipegang oleh suami si Bima, usaha istrinya ini bikin kaget semua orang. Ramai kali itu. Padahal yang beli cuma anak-anak aja, maklum, makanan-makanan hanya ringan seperti itu. Mie instan direbus di situ, kopi kayak gitu. Tapi banyak tetangga yang pada kumpul di situ. Lama kelamaan ini pun keuangannya semakin lama semakin menambah. Gorengan ada, segala macam. Pokoknya perlahan itu dilengkapin.
Dan istrinya pun menyampaikan ke si Bima tadi, Kang, alhamdulillah ini usaha kita makin lama ini makin ada perkembangan. Bima jawab, oh bagus kalau gitu. Ini kan upaya saya sebagai suami yang penuh tanggung jawab terhadap kamu. Ke situ. Bima tidak menceritakan bahwa dia telah memegang tali pocong tadi. Telah memegang. Seiring waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai Bima pun memiliki rumah sendiri, pindah. Usahanya pun dari mulai yang kecil, snack segala macam, buka sampai kelontongan, sembako. Wah, luar biasa. Sukses Bima itu sendiri. Sukses. Bisa sampai beli mobil. Yang tadinya dia uang pun hampir tidak ada, tidak cukup. Itu bisa nyampe ratusan juta. Luar biasa, ratusan juta. Dari tali pocong tadi. Namanya usaha melalui jalur-jalur sesat. Itu terkadang cepat atau lambat pasti ada efeknya, ada dampak. Anaknya yang nomor 2, yang usia kala itu 10 tahun, ini sakit. Sakitnya pun aneh. Awalnya pada gatal-gatal sampai pada memerah seperti alergi, dibawa ke puskesmas yang terdekat di situ, hanya dibeli salah satu obat anti gatal, tidak ada perubahan. Namanya anak kecil digaruk sampai pada melepuh si kulitnya. Melepuh. Istrinya pun sampaikan ke Bima, Pak, ini gimana anak kita? Kok sampai sebegini sakitnya? Sudah. Yang penting kita udah berobat, udah dibawa, kalaupun belum ada perubahan ya udah. Nanti juga sembuh sendiri. Enteng saja jawabnya si Bima. Dia tidak menyadarin bahwa itulah salah satu efek dampak dari melakukan satu ritual pesugihan tali pocong perawan tadi. Sampai anaknya pun tidak tertolong dan meninggal dunia. Bima masih tidak menyadari, belum ngeh kala itu. 6 bulan berikutnya anaknya yang pertama. Awalnya anak yang kedua meninggal, anaknya yang pertama. Usia sudah memang menginjak dewasa, 17 tahunan. Tragis meninggalnya. Tertabrak. Angkutan kota, dia mau menyeberang, nggak tahu dari mana, jepret meninggal. Jatuh kepalanya sampai berdarah, dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 yang sudah menjadi korban. Istrinya pun menangis terus-terusan. Sampai satu saat dia bercerita, Kang, kenapa? Kata Bima ke istrinya, ini Nyai mau nanya ke Akang. Usaha yang awalnya kita ini dari nol, jualan juga hanya kecil-kecilan, dalam waktu yang tidak begitu lama, usaha kita semakin berkembang dan sukses seperti ini. Bahkan kita sudah punya rumah segala macam. Tetangga, bahkan saudara kita sendiri pada kaget. Perubahan yang amat sangat. Yang amat sangat. Kita bisa beli rumah segala macam, kendaraan, usaha kita. Tapi ini anak kita sendiri kok pada begini, pada meninggal. Dan meninggal sendiri ya memang tidak diharapkan. Ada apa sih sebetulnya, Kang? Kata istrinya ke si Bima sebagai suaminya. Bima mengelak. Ya itu sudah takdir. Sudah takdir. Apapun yang terjadi ya kita harus bisa terima. Sudah. Yang terpenting kita usaha. Terus usaha. Satu saat nanti kita bikin anak lagi. Enteng. Bikin anak lagi. Nyai kan masih produktif, masih muda segala macam. Nanti kita produksi lagi. Enteng.
Tapi ya namanya seorang ibu sakit mendengar seorang bapak, seorang suami meninggal anaknya, itu dianggap seakan tidak ada terjadi hal sesuatu. Seiring perjalanan terus seperti itu, gak lama ibunya Mak Riah tadi, Mak Riah pun memang dari faktor usia dan pada meninggal juga, meninggal. Nah, ujian bertubi-tubi ke Bima. Bima pun cepat ataupun lambat pun ini tersadar. Dia datang lagi. Sudah tahunan hampir melupakan namanya Abah Jumaro sebagai dukunnya tadi. Datang ke Abah Jumaro. Bah, ada apa ini? Tumben kamu lama pernah gak kesini. Ada apa ini? Kata Abah Jumaro ke Bima. Maaf bah, saya tuh pertama matur kesuwun ke Abah yang telah menjembatani saya dari terpuruk tatanan ekonomi sampai bisa berhasil. Saya yang awalnya numpang di ibu sendiri, saya bisa punya rumah, kendaraan punya saya, usaha istri saya pun maju. Tapi ini bah, ini apa? Kata Abah Jumaro sambil keningnya pun mengkerut. Ada apa ini? Anak saya pada meninggal bah. Selang 6 bulan kakaknya, anak saya itu yang paling besar meninggal, adiknya terus kakaknya. Setahun kemudian ibu saya, bah. Apakah ini ada kaitan dengan perihal tali pocong perawan yang menjadikan syarat utama ke Abah? Kata Bima ke Abah Jumaro. Abah Jumaro cuma tertawa. Bima, kamu datang kemari ke tempat Abah dalam kondisi kere, kondisi terpuruk. Kamu ingin mendapatkan uang secara cepat. Harus kamu menanggung segala akibat yang seperti kamu rasakan sekarang. Tidak mudah seperti itu. Itulah akibat yang kamu harus terima. Kata Abah Jumaro ke Bima. Bima pun marah. Bah, kata si Bima, Abah kenapa tidak ngasih tahu ke saya? Kalau ada harus tumbal. Kalau ada tumbal anak saya, ibu saya gak mau bah. Gak mau saya. Kata Bima, marah dia. Abah Jumaro pun ya marah juga. Kamu datang kemari bagaimana? Minta ke saya sendiri, minta supaya dapat uang secara cepat. Itu harus kamu tanggung akibatnya. Bima terpancing emosi, dipukul Abah Jumaro. Meninggal di situ. Meninggal. Dukunnya yaitu Abah Jumaro yang telah menjembatani Bima dari mulai keterpurukan sampai bisa berhasil, meninggal dipukul. Namanya orang tua sudah renta dipukul, meninggal. Kabur Bima. Berpikir Bima, dia dosanya semakin lama dia menyadari betul apa yang telah dilakukan. Si Darmi, arwahnya si Darmi karena tali pocongnya dipegang oleh si Bima, ini terus mengejar juga. Sudah dikejar oleh arwahnya si Darmi dan juga sama arwahnya si Jumaro yang telah menjembatani. Kurang ajar kan? Kurang ajar itu. Orang tidak tahu terima kasih, ya itu si Bima itu tadi. Tidak tahu terima kasih. Datang ke istrinya, si Bima, istrinya pun ya seperti biasa melayanin usaha tetangga yang pada beli. Singkat cerita pas malam hari istrinya dan Bima tidur barengan.
kisaran jam 1 lebih lah. Istrinya kaget, bermimpi. Ada satu kehadiran, satu makhluk yang selama ini belum pernah tahu. Istrinya si Bima, sosok perempuan, putih, rambut panjang, berdarah. Berdarah, matanya melotot. Ini tangannya mau mencekik lehernya istrinya si Bima. Terbangun dan dia kaget. Astagfirullahaladzim. Kang, bangun Kang. Kang, bangun Kang. Terbangun. Aya naon Nyai? Aya naon? Kata Bima. Takut Kang saya Kang. Takut apa? Nggak bingung. Kaget aja orang. Ada makhluk datang ke sini, perempuan, rambut panjang, berdarah Kang. Mau mencekik ke Nyai. Apa Kang? Mimpi itu kamu. Mimpi. Udah tidur lagi aja. Mimpi. Lama si Bima mah tidur lagi. Istrinya gak bisa tidur sampai pagi. Nah, karena mimpi ini terus-terusan. Pada malam ke-7 ada satu kehadiran. Satu sosok pocong dengan kain kapal yang kotor dan bau amis membangunkan istrinya Bima tadi. Kembalikan tali pocongku. Kembalikan tali pocongku. Kembalikan tali pocongku. Sambil matanya melotot. Gak lama kemudian, pocong yang hadir di depan istri si Bima pun hilang begitu saja. Istrinya Bima pun sesegera untuk membangunkan. Ternyata Bima memang tidurnya lalap sekali. Sudah gak mau ganggu. Keesokannya diceritakan, gak ada satu penjelasan. Penasaran. Istrinya Bima penasaran. Datanglah dia ke salah satu ustadz, yaitu Kak Ustadz Dali. Kebetulan sih masih ada kaitan saudara. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam Nyi. Naon Nyi? Ada apa Nyi? Sok duduk masuk sini, kata Kang Ustadz Dali. Gini Kang Ustadz, saya tuh mimpi kok hampir berturut-turut. 7 malam berturut-turut mimpi Pak Ustadz. Mimpinya bikin seram Pak Ustadz. Ada sosok perempuan, pakaian putih, rambutnya panjang, matanya melotot. Sampai yang terakhir itu ada yang pocong Pak Ustadz. Terus gimana? Kata Ustadz Dali nanya lagi. Yaitu tadi pocong tersebut minta kembalikan tali pocongku. Kembalikan tali pocongku. Maksudnya apa Kang Ustadz? Kata istrinya Bima ke Ustadz Dali. Oh ke situ. Bentar. Gak lama kemudian Kang Ustadz Dali pun melakukan penerawangan, membacakan beberapa rapalan, ada kurang lebih sekitar 10 menit, baru membuka matanya. Istrinya Bima itu yaitu Teh Eni. Ya Kang Ustadz, gimana Kang Ustadz? Alhamdulillah, kamu masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kamu ternyata meninggal itu kondisi tidak wajar. Termasuk istrinya suami kamu, yaitu mertua kamu. Bingung si Eni. Maksudnya gimana Kang Ustadz? Kata Eni balik bertanya. Ustadz menjelaskan. Eni, kamu perlu tahu sekarang bahwa suami kamu yang namanya si Bima tadi telah melakukan jalur sesat, yakni melakukan pesugihan tali pocong perawan. Eni pun terkaget. Nangis ya Allah. Nangis Eni di depan
Ustaz Ali. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Lama kemudian Ustadz Dali pun mengusap kepalanya. Sabar, sabarnya, sabarnya. Ini adalah semua sudah takdir Allah, Nyai. Sekarang Nyai insya Allah mencari wasilah ke Akang. Kata Kang Ustadz Dali, insya Allah Nyai. Wasilah dari Akang, semoga saja suami kamu si Bima itu bisa betul menyadari apa yang telah dilakukan dia itu salah. Dia telah tega mengorbankan kedua anak dan ibunya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ini pun sambil terus menangis. Tolong Kang Ustaz, selamatkan saya Kang Ustaz. Selamatkan. Semoga suami saya pun masih bisa dibukakan pintu taubat Kang Ustaz. Insya Allah. Jawab Kang Ustaz Dali. Insya Allah. Nih, kamu bawa saja ini air. Nanti kamu minum. Biar tenang. Syukur-syukur nanti suami kamu, si Bima pun nanti suruh minum air yang sudah Akang doain. Oh ya, terima kasih Kang Ustaz. Kata ini, pulanglah ini. Pulang ini, nah air putih yang di botol itu dicampurkan. Dicampur, alhamdulillah ini pun minum, Kang Bima pun minum. Malamnya apa yang terjadi? Bima seakan kehadiran satu sosok, yaitu arwah si Darmi. Bima terbangun, teriak-teriak. Ampun, kata si Bima dalam mimpi. Tangannya begini, ke leher sampai begini. Teriakannya si Bima, padahal sebelahan tidurnya dengan istri si Darmi, dengan istrinya itu si Eni, tidak terdengar sama sekali, nggak terdengar. Sampai apa yang terjadi keesokan paginya, si Bima meninggal dunia. Persis di samping istrinya, matanya melotot. Lidah si Bima pun menjulur. Keluar darah dari telinganya. Keluar darah. Terkaget. Namanya istri melihat suami meninggal di sebelahnya pun terkaget. Langsung minta tolong ke seluruh tetangga dan termasuk ke Kang Ustadz Dali. Dimakamkan si Bima tadi. Kang Ustadz Dali mendatangi lagi ke rumahnya, yaitu tadi almarhum Bima, dan menyampaikan ke Eni, ini ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang bagaimana? Coba dicari, ternyata nemu salah satu kotak kayu yang kecil. Begitu mau dipegang sama Kang Ustadz Dali tadi, terasa ada hawa panas. Ada satu getaran energi negatif. Wah, ternyata ini gak beres. Nggak tahu gimana, baca doa apa, dipegang, dibuka, a'udzubillahi min dzalik. Begitu dilihat, ini tali pocong perempuan ternyata. Dikembalikanlah, karena sudah ada dapat, dikembalikan ke makam, yaitu ke makam almarhumah Darmi. Dan tentramlah seluruh warga masyarakat yang memang selama ini sering dihantui dan sering diteror oleh arwahnya si Darmi akibat ulah dari si Bima yang telah melakukan pesugihan tali pocong perawan. Itulah Sobat Pengulas Malam, satu kisah yang dibagikan oleh Sobat Pengulas Malam, yaitu Kang Denny Pedro
kita ambil hikmahnya. Jangan pernah mengambil satu jalur sesat. Pengen mendapatkan satu uang, pengen mendapatkan harta, berusahalah semaksimal mungkin. Jangan ada pemikiran segala sesuatu pengen serba cepat. Perlu satu proses. Kecepatan belum tentu mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, rezeki, jodoh dan pati semua Allah yang telah mengaturnya. Manusia diwajibkan untuk ikhtiar, hak prerogatif keberhasilannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, jangan pernah takut. Jin dalam bentuk apapun geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.